Kalau saya bisa buktikan, apa yang saya buktikan, kalian bisa mengatakan nggak di antara 4 penulis Bible kalian ada yang berdusta di situ? Nggak ada yang berdusta, Bu Yuni. Lah Quranmu itu juga banyak dusta. Aduh. Kita buktikan, jangan buktikan dulu pertanyaan sekolah minggu ini. Quranmu itu banyak dusta. Biar tahu kau. Halo Bu Yuni, salam. Selamat siang. Siapa yang mengangkat salib ke Bukit Golgota? Halo. Iya, selamat siang. Jawab pertanyaan saya di sebelah itu sang debater alias Ruli Yohanes. Silakan. Siapa yang mengangkat salib ke Bukit Golgota? Ada 2. Pertama Yesus dan dilanjutkan oleh Simon dari Kirene. Tunjuk ke saya ayatnya di berapa. Oke, tunggu ya. Jangan jadi pendusta kau ya di depan saya. Apa sih dosa Muhammad? Coba jelaskan kepada kami loh. Jangan, ini aja belum selesai. Ini aku bilang Oten tuh harus jadi bego baru bisa jawab pertanyaan saya. Jawab. Tenang Bu Yuni. Engkaulah bidadari surga. Bego, udah banyak yang aku bego-begoin. Karena banyak pendusta di antara kalian. Oten tuh. Oke. Matius 27 ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ya terus? Sekarang pertanyaan saya, siapa yang memikul kayu salib itu? Yesus apa Simon Kirene? Sudah dijawab Yesus, baru dilanjutkan Simon Kirene. Bertanya lagi. Mana tertulis Yesus duluan baru Simon Kirene? Lah, oke. Kita lihat aja. Kau menjadi pendusta kau. Kenapa kau mengabarkan kedustaan? Ya. Ingat ini ya. Memang kamu pendusta sekarang, Rodione. Tunjuk ke saya yang kamu katakan. Baru saya nggak bego-begoin orang Oten. Ya. Matius 27 ayat 32, dengar kalimatnya. Ketika mereka berjalan keluar kota, artinya ada perjalanan mereka dari tempat pengadilan keluar kota. Sudah, itu Matius 27. Siapa yang memikul salib dari dalam kota sampai keluar kota? Kita bukakan, tunggu ya. Kenapa ini Bu Yuni? Ada yang dapat ide atau apa? Nah memang nggak pada Oten itu pendusta semua. Pendusta gimana? Itu ayatnya kan ada. Mana? Coba tunjuk saya bahwa sesudah Yesus jadi Simon dan itu baru kasih ke Yesus lagi, atau dari Yesus ke Simon atau apa, suka-suka kalian lah. Karena kalian itu berdusta semua orangnya. Berdusta gimana? Bentar ya. Saya kalau kalian bisa jawab nih, saya langsung bilang kalian tidak pendusta. Tapi memang kalian pendusta semua. Masalahnya mengabarkan Bible dengan kedustaan. Kukira Yuni bilang kalau bisa langsung murtad. Jangan kayak Sinandar nanti. Kubukakan banyak bacot. Berdusta, mengabarkan Bible dengan kedustaan. Itu dusta di mana? Tunggu kubukakan. Mana tertulis? Sebentar dulu lah, jangan nyerocos terus, sabarlah. Ya. Kalau saya bisa buktikan, apa yang saya buktikan, kalian bisa mengatakan nggak di antara 4 penulis Bible kalian ada yang berdusta di situ? Nggak ada yang berdusta, Bu Yuni. Buktikan. Ya tunggu, sabar dong. Aku baca dulu nih. Ya. Atau senang aja lah, salib itu jalan sendiri lah, enak. Gitu aja deh, senang. Saya kasih pilihan kamu, salib itu jalan sendiri dah. Yang penting ada pilihan. Jadi pada bego-bego. Ya nggak bisa begitu dong. Memang bego. Nggak bisa begitu dong Bu Yuni. Bego dari mana? Buktikan ke saya. Yang Oon itu Muslim, kan sudah diakui.
Kalau Uclim pindah ke Kristen on. Buktikan ke saya. Buktikan ke Ya saya. sabar dong. Boten itu Sabar, tidak. sabar. Kita masuk dulu, nanti Papa sibuk lagi. Kita masuk dulu, nanti Papa mau masuk pula. Siapa mau masuk? Oh iya, iya, iya. Takut ada yang mau masuk. Aku nggak suka ada yang mau masuk. Oh kalau dia itu nggak bisa masuk. Ya, ya betul. Kecuali 2 lawan 2 ya. Sabar. Kemarin si Om bukan ateis pun udah terlanjangin, kau pula mau dengan aku. Kenapa kalian tuh suka sekali berdusta ya, mengabarkan Bible ya? Mana ada berdusta? Tenang Bu Yuni. Tunjukkan kalian tidak berdusta di depan saya. Bentar ya. Oh jangan mindset berak pula di celana kau. Ya sabar. Pertanyaan anak sekolah minggu pun kalian sanggup berdusta, apalagi pertanyaan lain. Memang kenapa kalau Yesus tidak mengangkat Bu Yuni? Kau jawab aja pertanyaan aku. Siapa di antara 4 Iya kenapa? Ya kenapa rupanya kalau Yesus tidak mengangkat, tidak tertulis di situ? Kenapa rupanya? Berarti Yohanes berdusta ya? Kenapa Yohanes berdusta? Karena mengatakan Yesus yang angkat. Yohanes mana? Ini saya analogikan dulu. Ketika 3 orang. Tunggu dulu. Yohanes mana? Sebentar. Saya analogikan biar kamu otak kepala kamu terbuka sedikit. Saya analogikan, open your mind. Ketika Heri. Siap. Ketika 3 orang mengatakan si Dewi pencuri, 1 orang mengatakan si Dewa pencuri, berarti di antara keempat orang itu harus ada yang berdusta. Setuju? Belum tentu berdusta Bu Yuni. Tunggu aku baca dulu sebentar lah biar ku jelaskan. Kayak begitu pertanyaan anak TK pun kau nggak sanggup jawab, kau Rudi. Sebentar. Mau malu-malukan konten aja kau. Ya pastilah 3 orang menuduh 1 si Dewi, 1 menuduh si Dewa. Sebentar. Di situ. Lah Quranmu itu juga banyak dusta. Aduh. Kita buktikan, jangan buktikan dulu pertanyaan sekolah minggu ini. Quranmu itu banyak dusta. Biar tahu kau. Nanti aku menjawab Quranku. 2 poin. Ayo 2 poin kawan. Sayang dilewatkan. Oh, udah terlewat sayang. Mumpung itu. Bentar, aku baca ya. Ingat. Sebentar Bu Yuni. Yohanes 19. Ini nih. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Sama ya. Prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakai dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah aku membawa dia keluar kepadamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapat kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkotakan duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Kemudian imam-imam kepala dan penjaga-penjaga melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia. Sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum. Dan menurut hukum itu dia harus mati." Pertanyaannya simpel aja, siapa? Sabar dulu aja. Bu Yuni, di sini nggak boleh bising-bising. Sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Buktikan itu aja sudah. Kali. Sabar. Kata Pilatus, mendengar perkara bertambah takutlah ia. Maka ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tapi Yesus tidak menjawab kepadanya. Area ini. Bentar. Ketika Pilatus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan, tempat di mana ini? Bentar ya. Enyakan dia, salibkan dia, kata Pilatus kepada mereka. "Haruskah aku menyalibkan
rajamu jawab imam-imam kepada kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan ini Bu Yuni, jelas dikatakan di sini sambil memikul salibnya, artinya Yesus memikul salibnya sendiri. Kalau di ayat lain dijelaskan sampai mana dia memikul salibnya, sampai luar kota. Paham ya? Jadi Yohanes menuliskan dia memikul salib untuk menuju Golgota. Kan begitu. Tetapi ternyata Matius, Markus, Lukas menjelaskan dia memikul sampai luar kota. Sampai luar kota diganti oleh Simon dari Kirene. Jadi mana buktinya Yesus memikul salibnya sendiri? Ya ini Bu Yuni. Paham tak? Ada tertulis. Mau kau setuju, mau kau tak setuju, itu tidak masalah bagi kami. Ya. Jadi siapa yang membawa salib itu? Yesus dan Simon dari Kirene. Silakan. Mic-nya, mic buka itu. Halo. Mic, oi. Yesus disalib. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar kota ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Tidak ada di sini Simon dari Kirene yang dipaksa. Setuju? Loh, Ibu Yuni. Tuh, baca dulu, setuju enggak dulu? Kamu jangan pendusta di sini. Di sini memang tidak dijelaskan Simon dari Kirene. Diam. Sebentar. Yesus. Sebentar Bu Yuni. Bu Yuni sebentar. Enggak ada. Nih, Yesus sendiri yang memikul ya. Sampai ke Golgota. Ya. Bukan dibilang sampai ke Golgota. Baca nggak ada sampai. Mana di sini dibantu dengan Simon? Tertulis secara itu. Apa mau saya tulis nih? Tunggu, Bu Yuni. Dibantu. Kamu jangan berdusta. Aku bilang kau. Kamu menggambarkan berdusta yang mana? Mana ada dusta? Ya. Pahami dulu bahasa Indonesia, woi. Di mana Kau tertulis pandai di nggak sini? bahasa Indonesia? Kau pandai nggak bahasa Indonesia? Oke. Dijelaskan di situ. Sebentar. Aduh, ini orang kebiasaan ucil lomba kuat-kuatan suara. Ya, begini kawan. Orang Muslim ini lucu. Tidak mengerti apa namanya Injil Sinoptik itu. Kalau tidak ada di Yohanes, di Matius, Markus, Lukas ada. Itulah orang yang memberi kesaksian. Ya, orang menyatakan bahwa Simon dari Kirene sampai pintu gerbang kota. Nah, sekarang ku terima. Maka sampailah mereka ke suatu tempat yang bernama Golgota. Ini Yesus ini ongkang tangannya. Jadi jangan menambah-nambahkan Bible Anda. Silakan Anda tanggapin. Jangan penuh kedustaan. Oke. Bu Yuni, aku lagi diam. Bu Yuni, kau pendusta, kau pembohong. Aku tanya tadi, siapa yang membawa salib Yesus sampai ke luar kota? Sampai hari ini tidak kau jawab. Tolong jawab. Itu dulu. Oke. Tertulis di mana? Sampai kota itu tertulis di mana? Tadi kau bacakan Matius, Markus, Lukas sampai di luar kota mereka menemukan Simon dari. Aduh, ribut kali. Kau kabur ya? Mana tertulis dia sampai keluar kota? Mana? Kita baca sama-sama. Iya mana? Sampai keluar kota. Bu Yuni, yang kau baca tadi coba. Iya, aku baca. Coba baca ulang. Aku baca ulang. Ya, mana yang paling cepat? Aku mau jemput anak sekolah. Cepat. Oke. Dari sini kamu mau kan? Kamu Matius kan? Maunya kamu Matius. Aku ikutin. Terserah entah mana aja, cepat. Oke, memang cepat. Pendusta kau. Kau yang pendusta, woi. Muslim pendusta. Baca. Tadi saya tunjukkan ke ayat ke saya. Baca, jangan bacot, baca. Ke saya bahwa Simon dengan Yesus berganti-ganti mengangkat kayu salib. Mana tunjuk ke saya? Ada nggak? Aku bertanya sama kau. Oke, aku jawab. Aduh, jawab cepatlah. Jawab dulu itu. Aku jawab.
Ini kan, sesudah mengolok-olok, mereka menanggalkan jubah itu dan darinya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, di sini tidak ada. Sebentar, sampai di situ. Mereka membawanya. Siapa yang memikul salib Yesus dari persidangan ke luar kota? Coba, aku ingin tahu. Coba, siapa? Diam. Saya bisa jawab, tidak ada. Tidak tertulis. Oke, ya sudah. Gak ada yang bisa kulakukan lagi untuk melawan. Ya. Inilah orang yang gak tahu diri, kawan. Dia berkata, aku tanya, siapa yang membawa salib Yesus mulai dari persidangan sampai keluar kota? Gak ada, katanya. Kalau gak ada, kok ujuk-ujuk Simon dibawakan salib, terbang salibnya. Memang Muslim ini kalau nggak kalau nggak dipamerkan sekali ke semua dunia, nggak senang dia, kawan. Yesus, ya, terbanglah salib Yesus dari apa ini? Dari sebentar, ini pengadilan ya, pengadilan. Ini Golgota. Nah ini, kan ini, kawan. Jelas di sini Yesus, ya. Pengadilan, dari pengadilan sampai luar kota, siapa yang membawa salib Yesus, kutanya? Enggak ada, katanya. Lah, masa salib terbang? Sementara Yohanes sudah mengatakan Yesus memikul salibnya dari pengadilan sampai kepada Golgota. Kenapa dikatakan Yohanes? Karena Yohanes mencatatkan secara keseluruhan. Dia tidak melihat apa yang terjadi di tengah kota, di luar kota. Ternyata 3 Injil lain menjelaskan sampai di luar kota, mulailah Simon dari Kirene yang membawa ini Simon. Ya. Simon dari Kirene sampai ke Golgota. Aduh, kalau Muslim ini tidak ada pandainya, suaranya keras, kiranya pintar tapi oon.